Sobat Infopedia, di negeri ini, kasus lama kerap muncul kembali dengan wajah baru. Salah satunya adalah kisah panjang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, atau BLBI. Sebuah program penyelamatan perbankan di akhir tahun 90-an. Yang justru menyisakan utang raksasa, nama-nama besar, dan kontroversi tak berkesudahan. Dan hari ini, salah satu tokoh dari keluarga besar Presiden Soeharto kembali jadi sorotan. Dialah Siti Hardianti Rukmana, atau yang lebih kita kenal sebagai Mbak Tutut. BLBI dulunya dimaksudkan sebagai napas buatan bagi bank-bank yang kolaps akibat krisis 1997-1998. Namun, dalam perjalanan, dana itu berubah menjadi beban, sebuah piutang negara yang kini menagih balas. Puluhan tahun berlalu, Satgas BLBI bekerja keras memburu jejak harta dan tanggung jawab. Nama Tutut Soeharto masuk ke daftar penanggung utang, lewat sejumlah perusahaan yang terkait dengannya yaitu PT Citra Mataram Satria Marga Persada, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Dari ketiga perusahaan tersebut, total tagihan mencapai angka yang fantastis, lebih dari 775 miliar rupiah. Dalam situasi inilah, Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan nomor 266 MK/KN 2025, yang mana isinya, pencegahan bepergian ke luar negeri bagi Tutut Soeharto. Alasannya jelas. Pemerintah tak ingin pihak yang memiliki kewajiban ratusan miliar rupiah ini keluar dari yurisdiksi hukum Indonesia. Keputusan itu diambil untuk menjaga agar proses penagihan piutang negara bisa berjalan efektif. Namun langkah ini tidak diterima begitu saja. Tutut merasa dirugikan. Ia menilai keputusan tersebut sewenang-wenang, tidak sah, dan harus dibatalkan. Pada 12 September 2025, gugatan resmi pun dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan nomor perkara 308-G/2025 PT UN Jakarta. Tutut menggugat Menteri Keuangan, yang kini dijabat Purbaya Yudi Sadewa. Ia meminta agar keputusan pencegahan itu dibatalkan, dinyatakan tidak sah, dan semua data pencegahan atas dirinya dihapus dari sistem imigrasi dalam waktu 14 hari setelah putusan inkrah. Kementerian Keuangan, di sisi lain menyatakan, belum menerima surat resmi gugatan saat berita ini mencuat. Namun jadwal sidang sudah ditetapkan 23 September 2025. Kasus ini bukan sekadar soal administratif. Ini adalah pertarungan panjang antara upaya negara menagih haknya, dengan perlawanan pihak yang merasa terzolimi oleh kebijakan pemerintah. Pertanyaan besarnya, apakah pengadilan akan mengabulkan permintaan Tutut? Ataukah negara akan tetap teguh menagih utang BLBI hingga titik darah penghabisan? Selain itu, Tutut juga meminta seluruh dokumen turunan keputusan itu dicabut. Bahkan, biaya perkara pun ia minta agar dibebankan kepada negara. Kasus ini kembali membuka luka lama. BLBI bukan sekadar angka, tapi simbol tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola krisis, kekuasaan, dan hukum. Bagi sebagian orang, ini adalah soal keadilan, bahwa siapapun, besar atau kecil, harus menunaikan kewajibannya. Bagi sebagian lain, ini adalah soal perlindungan hak asasi. Bahwa negara tak boleh sewenang-wenang membatasi gerak warganya. Apapun hasilnya, gugatan ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah hukum Indonesia. Apakah negara berhasil menagih kembali piutang yang sudah puluhan tahun membayangi, atau justru membuka babak baru perlawanan dari keluarga yang pernah berada di puncak kekuasaan? Satu hal yang pasti, perjalanan panjang BLBI masih jauh dari kata selesai. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah negara harus menagih sampai tuntas? Atau sebaliknya, keputusan Menteri Keuangan memang layak digugat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Karena cerita ini masih terus berlanjut.